Halo zodiak Aries, gimana kabarnya? Semoga baik ya. Aries. Oke, kali ini aku akan reading tentang hal apa saja ya atau kejadian apa yang akan terjadi di bulan Juni tahun 2026 untuk zodiak Aries ya. Kita lihat dan pembacaannya seperti biasa umum ya. Jadi tidak semua cocok dan tidak semua resonate ya. Tergantung kehidupan kalian secara pribadi seperti apa. Oke, kita lihat ya untuk zodiak Aries ya di bulan Juni. Oke, kartu-kartunya telah aku acak ya. Gimana untuk zodiak Aries? Kita lihat satu persatu kartu-kartu dari zodiak Aries. Ya, terbalik. Oke. Aries, pembacaan umum ya. Walaupun zodiak kalian sama, tapi tidak semuanya cocok ya. Tergantung kehidupan kalian pribadi-pribadi. Oke, ini Aries untuk kalian. Yang aku rasakan memasuki bulan Juni tahun 2026 di sini, ada beberapa hal yang harus kamu lepaskan nih ya. Keterikatan terhadap sesuatu, entah apa itu hanya kalian yang tahu, ya ini yang harus kamu lepaskan. Karena kalau tidak ini bisa membebani pikiran, hati kamu dan kamu bisa menjadi stres ya. Entah mungkin ya kamu terikat terhadap sesuatu kah. Nah ini harus kamu belajar pelan-pelan sedikit demi sedikit untuk melepaskan hal-hal yang membuat kamu ini terikat ya, sehingga tidak menjadi beban tersendiri di dalam diri kamu atau pikiran kamu. Oke, hal yang pertama di sini zodiak Aries. Apapun yang kamu rasakan, ada satu kejadian yang akan terjadi ya, entah itu baik, entah itu buruk yang akan kamu alami memasuki Juni tahun 2026, dan ini kamu harus mempersiapkan mental, pikiran dan diri kamu di sini ya. Entah mungkin ada satu kejadian atau peristiwa yang mendadak ya, yang dimana kamu tidak sangka-sangka ini akan terjadi dalam hidup kamu, dan itu harus kamu siap untuk menerimanya apapun itu. Ya, saya nggak bisa jelaskan di sini kejadian apa itu ya Aries, karena pembacaan ini umum. Jadi setiap pribadi tuh beda-beda kalian hadapi kejadiannya seperti apa. Ya, intinya yang aku rasakan di sini kamu diajar untuk bisa melepaskan segala beban pikiran yang kamu rasakan di sini. Karena ada sebuah keterikatan yang membelenggu hati kamu, ya, jiwa kamu, pikiran kamu, entah itu terhadap masalah asmara, masalah keuangan, kesehatan, pekerjaan ataupun bisnis macam-macam ya. Dan di sini kalian harus bisa rileks, santai ya, belajar untuk melepaskan sesuatu hal yang membuat kalian terbebani. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua yang aku rasakan Aries, di antara kalian ada yang sedang menunggu sesuatu di sini, ya. Apakah kalian menunggu dana? Apakah kalian menunggu seseorang yang akan datang? Ya, menunggu waktu kah? Atau tentang sesuatu hal yang kalian tunggu ini akan terjadi nanti, ya. Dan ini membawa keberuntungan besar dalam hidup kalian. Kalau masalah keuangan, nah ini ada bantuan yang aku lihat. Kalau kalian di antara sekian banyak Aries ini sedang menanti keuangan, menunggu dana, ini akan ada di antara kalian yang mendapatkan bantuan yang sangat besar berupa dana atau materi di sini. Ya, kalau di antara kalian sedang menunggu seseorang, kabar dari seseorang, nah ini ada seseorang yang akan mengabari kalian. Intinya ada hal-hal baik yang akan terjadi dalam hidup Aries. Ya. Itu yang aku rasakan untuk Aries. Misalnya tadi ya aku katakan bahwa ada satu kejadian yang akan terjadi dalam hidup kamu yang tidak kamu sangka-sangka ini akan terjadi. Contoh misalnya ya, kalian berkonflik dengan seseorang udah lama ya. Entah itu mungkin pasangan ya. Kalau dalam hal asmara, dan sudah saling blokir di sini. Ya, mungkin sudah berminggu bahkan sudah berbulan-bulan
dan kamu tidak mengharapkan dia kembali, kamu sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi dari orang tersebut yang telah menyakiti kamu, ya, yang telah melukai hati kamu di sini Aries. Nah, tiba-tiba memasuki Juni, ini dia akan memberi kabar ke kamu. Blokiran dibuka dan kalian bisa saling berkomunikasi lagi, hubungan akan membaik kembali. Kalau dalam hal asmara, ya. Kalau misalnya dalam hal materi, Aries, misalnya ada yang berhutang ke kamu dan orang tersebut lama banget untuk membayar atau susah banget untuk dihubungi. Nah, dalam waktu dekat memasuki Juni, ya bisa jadi di akhir Mei ini, orang tersebut akan menghubungi kamu dan melunasi pinjaman dia ke kamu. Ya, jadi macam-macam kejadian yang akan terjadi, tentu kejadian yang baik yang akan datang dalam hidup zodiak Aries, ya. Kemudian yang ketiga di sini Aries, wow. Ini tentang pengambilan keputusan, ya. Kamu harus bisa berpikir bijaksana, berpikir sebelum bertindak dan mengambil keputusan. Karena yang aku rasakan di sini ada sebuah keberuntungan yang akan mendekat dalam kehidupan Aries. Ya. Contoh, kamu mendapat tawaran pekerjaan. Ya, kamu mendapat tawaran kerja, misalnya ditugaskan ke luar negeri, ini contoh, atau ke luar kota. Nah, ini kamu harus pikir baik-baik sebelum mengambil keputusan atau sebelum menerima tawaran tersebut. Ya, pikirkan manfaatnya untuk kamu apa, pikirkan apakah baik ke depan untuk kalian, ya, yang mendapat tawaran-tawaran seperti ini. Bukan hanya tawaran pekerjaan, tapi tawaran bisnis berdatangan, ya. Ada orang-orang yang khusus ya yang akan datang membantu kamu di sini Aries, yang tidak kamu sangka, yang tidak kamu duga akan terjadi dalam hidup kamu. Tapi di sini yang aku rasakan nih ada pantangan ya. Pantangannya yaitu tadi dari awal aku katakan bahwa kamu harus bisa melepaskan segala sesuatu yang mengikat kamu. Apapun itu yang mengikat kamu, lepaskan. Selagi yang mengikat kamu itu membebani pikiran, membuat pikiran kamu terganggu sampai kamu mungkin stres ya, sampai kamu ada di antara kalian yang susah tidur, bahkan makannya nggak enak. Nah, ini harus kamu lepaskan apapun itu, ya. Hal-hal negatif harus dilepaskan agar hal-hal positif itu bisa masuk dalam kehidupan kalian. Ya, itu yang aku rasakan ya. Oke Aries, ya, ada keberuntungan, ada kabar baik, ada banyak penawaran-penawaran yang akan kamu terima di sini, dan yang paling utama ada bantuan yang akan kamu dapatkan menjelang awal Juni atau memasuki Juni tahun 2026, ya. Untuk Aries, semangat ya Aries. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Kita akan bertemu di pembacaan yang lain.